Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Amma ba'd. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini semuanya tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini adalah ilmu yang bermanfaat serta kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kelas 8 yang dirahmati Allah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia, ya. Sistem pencernaan manusia, kemarin kita sudah belajar nutrisi apa saja yang harus kita dapatkan. Kemudian juga bagaimana cara kerja sistem pencernaan manusia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama adalah tentang mengidentifikasi macam-macam zat aditif. Kemudian juga kita akan menjelaskan arti dan fungsi zat aditif yang ada pada makanan, menjelaskan penggunaan zat aditif dalam makanan yang menunjang kesehatan. Kemudian menjelaskan pengertian psikotropika, menjelaskan pengertian zat adiktif, menyebutkan beberapa contoh zat psikotropika dan menyebutkan beberapa contoh zat adiktif. Nah, sekarang kita akan memahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari zat aditif. Kamu mungkin sering mendengar atau membaca pemberitaan tentang zat-zat berbahaya pada makanan. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar misalnya dulu ada jajanan-jajanan di SD tertentu yang mengandung pewarna tekstil atau menggunakan pengawet buatan, ya. Misalnya kalau teman-teman dulu pernah mendengar di berita ada sebuah pabrik tahu yang digerebek. Kenapa? Karena menggunakan formalin, ya, karena formalin itu pengawet untuk mayat tapi digunakan untuk mengawetkan makanan. Kemudian untuk jajanan SD itu kadang warnanya itu merahnya cerah, ya, terlalu terang, ya, itu menggunakan pewarna tekstil, ya, padahal itu untuk pakaian tapi digunakan untuk makanan. Nah, inilah yang disebut sebagai, mungkin teman-teman dulu pernah memahaminya, zat-zat yang ditambahkan, ya, ditambahkan pada makanan, tapi sebenarnya itu adalah zat yang ditambahkan pada bahan yang lain. Nah, kalau untuk pada makanan itu disebutnya adalah zat aditif. Kita lihat, ya. Zat aditif atau zat tambahan makanan. Ini dari bahasa Inggris, itu add artinya menambahkan, ya. Dimana zat ini kita tambahkan ke dalam makanan. Prosesnya bisa pada saat proses, ya, bisa pada saat ketika sedang mengolah, bisa pada saat sedang mengemas atau menyimpan makanan. Bahan tambahan makan adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ini sesuai pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Pemakaian zat aditif di Indonesia itu diatur oleh Departemen Kesehatan, di mana pengawasannya dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan. Mungkin kalau teman-teman mendengarnya dengan badan pengawasnya, yaitu BPOM, ya. Nah, zat aditif sendiri memiliki banyak fungsi. Ada yang sebagai pewarna. Nah, ini ada pewarna makanan, teman-teman, yang benar, ya. Nanti seperti misalnya kalau teman-teman nanti dapati ada beberapa misal mie, ya, ada yang warnanya macam-macam, ya. Itu termasuk dalamnya sebagai fungsi dari zat aditif sebagai pewarna. Kemudian penyedap rasa dan aroma, mungkin yang di dapur, ya, sering menggunakan antioksidan, ya. Kemudian sekuestran,
pemanis, pengasam, pengembang adonan, dan pengawet. Tujuan pemberian zat aditif yang pertama mempertahankan nilai gizi makanan. Ya, misalnya ini biasanya terjadi pada pengawet makanan ya. Ya, supaya gizinya tetap terjaga maka diberikan pengawet makanan, dan pengawet makanan itu ada ya beberapa jenisnya. Membuat makanan lebih menarik, misal tadi pewarna makanan ya. Pewarna makanan itu kan menyebabkan warna menjadi lebih menarik. Menjaga mutu dan kestabilan makanan juga termasuk pengawet. Konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet atau membuat makanan lebih tahan lama, ini pengawet juga ya. Contoh soal, apakah tujuan penggunaan zat aditif itu mempertahankan nilai gizi, membuat makanan lebih menarik, menjaga mutu, dan ini tadi sudah disebutkan tujuannya. Macam-macam zat aditif, ada yang alami, ada yang buatan. Sekarang kita akan pelajari yang alami terlebih dahulu. Yang pertama tadi adalah sebagai pewarna, ya. Pertama di sini ada wortel. Wortel biasanya akan memberikan warna oranye pada makanan, digunakan pada pembuatan selai nanas. Tapi selain selai nanas juga kadang digunakan, misalnya tadi mie ya, mie ayam. Kalau teman-teman perhatikan ada yang mie ayam warnanya oranye, atau pada makanan-makanan lainnya yang menggunakan wortel sebagai warnanya. Baik dimakan langsung dan diminum, perasan airnya karena mengandung provitamin A yaitu beta karoten memberi warna oranye pada bahan makanan. Kemudian zat aditif alami lainnya yaitu masih pewarna yaitu kunyit ya. Memberi warna kuning agak gelap pada makanan, digunakan pada pembuatan nasi kuning. Ditambahkan pada pengolahan ayam atau itik, menghilangkan bau amis atau menambah rasa yang khas. Kemudian masih di pewarna yaitu daun suji, memberi warna hijau pada bahan makanan, pewarna makanan, dan minuman. Selanjutnya adalah pemanis, yaitu menggunakan gula pasir atau gula tebu, di mana dibuat dari tebu sebagai pemanis dan pengawet. Untuk pengawet misalnya adalah pada manisan teman-teman ya, kadang gula digunakan sebagai manisan supaya apa? Supaya makanannya lebih awet, lebih tahan lama. Kenapa? Karena dia dapat menyerap kandungan air sehingga mikroorganisme tidak akan berkembang. Berikutnya pemanisnya yaitu adalah gula aren, diambil dari getah bunga aren, lebih manis daripada gula Jawa, lebih sering digunakan dalam pembuatan jenang dan dodol. Pemanis berikutnya yaitu gula kelapa, dihasilkan dari buah kelapa, digunakan sebagai pemanis minuman ya, pada dawet, es kelapa muda, sirup, dan lain-lain, terkadang juga sayuran. Nah, selanjutnya masih manis, mengandung zat gizi alami. Selain sebagai pemanis juga menambah kandungan gizi pada makanan. Selanjutnya adalah pengawet, garam dapur. Karena sifatnya dapat menyerap kandungan air atau higroskopis, maka dia dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri dalam makanan. Contohnya adalah pengawetan ikan asin. Selanjutnya, apabila bawang putih ya sama digunakan sebagai pengawet ya. Kenapa? Karena dia jika kita iris akan yang namanya zat alisin, di mana zat ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan bawang putih sebagai pengawet ya bisa diletakkan di sekitar bahan makanan yang ingin diawetkan dengan cara diiris. Selanjutnya asam cuka atau nama lainnya adalah asam asetat. Memiliki sifat asam yang mampu membunuh bakteri.
Larutan asam asetat 4% dalam air sering digunakan sebagai pengawet buah atau sayuran. Jadi bisa teman-teman ya menyarankan kepada ibu di rumah untuk bisa mengawetkan sayuran dengan menggunakan asam cuka ya yang ditambahkan dalam air dengan kandungan 4% ya teman-teman. Bagaimana cara membuat larutan asam asetat 4%? Ya silakan teman-teman bisa mencari informasinya melalui media internet. Nah, garam dapur selain sebagai pengawet juga bisa digunakan sebagai penyedap. Tentu teman-teman ini sudah tahu semuanya ya. Karena terkadang tanpa garam makanan akan terasa hambar. Nah, asam garam dapur ini ya berasal dari NaCl, natrium klorida, diperoleh dari penguapan air laut, masih mengandung garam magnesium dan kalsium, berarti menggunakan MgCl dan KCl, dan pengolahan dari pengotor. Biasanya ditambahkan nutrisi tambahan iodin atau kalau kadang kita sebutkan sebagai garam iodium. Iodium baik untuk mengurangi risiko penyakit gondok. Nah, bawang putih selain sebagai pengawet juga digunakan sebagai penyedap makanan. Tentu teman-teman yang suka makan sayuran atau memakan makanan lainnya tentu akan mendapati adanya irisan-irisan bawang putih yang digunakan sebagai penyedap dalam masakan-masakan yang teman-teman makan. Nah, bawang putih ini mengandung alisin tadi untuk fungsi sebagai pengawet, sulfur dan iodin yang tinggi. Kemudian cabai merah tentu merupakan penyedap dan perangsang selera makanan, terutama teman-teman yang suka makan pedas atau juga menjadikannya sambal tentu sangat senang dengan cabai merah maupun cabai lainnya. Mengandung vitamin C dan A lebih banyak dibanding cabai hijau. Selanjutnya adalah jenis aditif pemberi aroma, yaitu yang pertama daun jeruk memiliki aroma yang khas, segar, dan membangkitkan selera makan, dapat menghilangkan bau amis ikan. Ya, tentu bisa kita dapati biasanya pada masakan-masakan ikan ya ditambahkan daun jeruk untuk menghilangkan bau amis sehingga yang tercium adalah bau jeruknya. Kemudian vanili memiliki aroma harum biasanya dalam roti ya. Selanjutnya pemberi aromanya adalah serai, dan ini sering sekali ya pada masakan-masakan yang mengandung santan ya. Berfungsi sebagai penambah aroma pada minuman penghangat tubuh, menambah aroma segar pada makanan bersantan. Pemberi aroma berikutnya adalah daun pandan, ya biasanya yang suka nasi uduk ya. Kemudian bubur kacang hijau. Nah, ini biasanya suka menggunakan daun pandan. Ditambahkan pada nasi supaya harum dan tidak cepat basi. Biasanya ini pada nasi uduk ya, memberikan rasa yang berbeda ya ketika kita berikan. Digunakan dalam buatan kue, bubur, dan es. Masih zat aditif alami, sekarang gunanya sebagai pengasam, yaitu jeruk nipis ya, untuk menghilangkan rasa mual saat mengonsumsi makanan. Biasanya kita dapatkan pada soto dan minuman ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang zat aditif alami, itu semuanya berasal dari bahan-bahan alam ya, baik dari sayuran maupun buah-buahan. Dan ada juga yang bersifat sintetis atau buatan. Dan ini penggunaannya sekali lagi terbatas teman-teman ya. Nanti akan kita lihat berapa batasannya. Nah, pada pewarna itu fungsinya adalah memberi warna bahan makanan agar lebih menarik. Zat warna yang sudah dilarang penggunaannya pada makanan yang pertama adalah rhodamin B, methanil yellow, amaran. Rhodamin B dan amaran memberikan warna merah, methanil yellow warna kuning. Teman-teman bisa perhatikan ya, setiap
kemasan makanan atau minuman yang teman-teman beli, perhatikan apakah dia menggunakan pewarna dan apakah pewarnanya merupakan pewarna yang masih diperbolehkan atau dilarang. Kalau sudah dilarang masih terdapat kita temukan, maka teman-teman berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu di sini BP POM. Di sini ada warna hijau, kuning, biru, coklat, merah. Untuk hijau ada fast green, biasanya pada es krim dan buah kalengan. Sunset yellow FCF pada warna kuning, biasanya digunakan untuk minuman ringan, permen, selai, dan agar-agar. Brilliant blue, coklat HT, ponsu P4R, dan erythrosin. Ini jenis-jenis yang merupakan sintetis untuk pewarna. Berikutnya untuk pemanis buatan, yaitu di sini biasanya pada sirup, sari buah, minuman ringan, dan kue. Contohnya adalah sakarin, 300 kali lebih manis dari gula. Kemudian aspartam, 200 kali lebih manis dari gula. Asesulfam, 200 kali lebih manis dari gula. Siklamat, 30 kali lebih manis dari gula. Dan sorbitol serta dulsin, tapi sudah dilarang karena karsinogen. Apa itu karsinogen? Karena dia mengandung zat yang bisa menyebabkan penyakit kanker. Berikutnya adalah pengawet buatan, yaitu supaya makanan tahan lama. Contohnya ada natrium benzoat atau asam benzoat, biasanya pada minuman ringan. Ini kalau teman-teman beli Mizon, nih ada natrium benzoat dalam Mizon ya. Kemudian beberapa jenis yang lainnya juga ada yang menggunakan asam sorbat ya. Seperti biasanya pada kalau yang herbal menggunakan biasanya asam sorbat ya. Asam propionat dan natrium nitrit. Selanjutnya adalah pengawet berikutnya, itu yang sudah dilarang adalah formalin sebagai pengawet mie, tahu, dan macam-macam ya. Dan ini tidak diperbolehkan teman-teman. Boraks untuk mengawetkan bakso, dan pernah kita dapati ada tempat-tempat bakso yang ditangkap atau digerebek oleh polisi karena menggunakan boraks sebagai pengawet baksonya. Terusi sebagai pengawet ayam potong. Makanya teman-teman perhatikan ya, jangan sampai kita membeli makanan yang mengandung pengawet-pengawet yang berbahaya ini. Selanjutnya adalah penyedap ya, yang sering digunakan adalah MSG. Mungkin teman-teman sering mendengarnya dengan kata micin ya. Ini adalah MSG, monosodium glutamat ya. Nah, MSG ini masih bersifat penelitian apakah benar dia mengganggu sinyal yang masuk ke dalam otak. Jadi impuls saraf yang masuk ke dalam otak terganggu disebabkan oleh MSG. Makanya kadang-kadang ada yang mengatakan generasi micin itu generasi yang tidak pandai ya. Kenapa? Karena sinyal otaknya terganggu. Tapi ini masih sebatas penelitian teman-teman, masih belum sebuah fakta yang real. Kemudian adalah guanosin monofosfat atau GMP, kemudian ianosin monofosfat. Selanjutnya sebagai antioksidan, yaitu berfungsi melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengikan akibat oksidasi. Jadi untuk mencegah supaya makanan kita tidak bau tengik, maka kita bisa tambahkan antioksidan. Di sini yang merupakan buatan adalah butil hidroksianisol atau butil hidroksitoluena, asam askorbat seperti garam kalium, garam kalsium, dan garam natrium. Sekuestran, zat pengikat logam, ini materi yang Bapak anggap sepertinya baru nih ya, karena pada zat aditif dan adiktif sebelumnya di KTSP tidak ada sekuestran ya. Baru pada kurikulum 2013 ini sekuestran masuk, yaitu zat pengikat logam di mana bahan penstabil dalam berbagai makanan olahan, mengikat logam sehingga menjaga kestabilannya. Sekuestran yang sering digunakan asam sitrat dan turunannya ini cukup banyak digunakan pada makanan teman-teman ya. Kemudian fosfat dan garam etilen diamin tetraasetat atau ETA ya.
Selanjutnya adalah penambah aroma. Untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan, biasanya ada etil butirat, metil butirat, oktil asetat, amil asetat, butil asetat, etil format, propil asetat, dan nama buah-buahnya ya silakan dibaca. Selanjutnya yang masih buatan adalah untuk mengatur keasaman, biasanya pada makanan atau minuman yang asam ya, untuk mengasamkan, menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan ya, asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tartrat, asam bikarbonat, natrium amonium bikarbonat ya. Nah, batas penggunaan zat aditif. Nah, kita harus tahu teman-teman informasi batas maksimal penggunaan atau acceptable daily intake atau ADI. BMP atau ADI batasan yang tidak menimbulkan risiko bila dikonsumsi manusia. Ini biasanya per kilogram berat badan. Untuk sakarin itu bisa kita lihat batasannya 50 sampai 300 mg per kilogram makanan ya. Jadi kalau kita mau masukkan sakarin, misalnya kita memasukkan sakarin ke dalam sebuah minuman ya, 1 kg minuman, maka kita hanya boleh memasukkannya 50 sampai 300 mg ya, bukan gram ya, 50 sampai 300 mg sedikit teman-teman. Dan ini biasanya kalau teman-teman dapati itu ada di minuman-minuman yang seribuan itu ada sakarin. Kenapa? Karena rasanya sangat manis ya, misalnya pada teh sisri atau tea juice ya, itu mengandung sakarin. Karena apa? Manisnya berasa sekali, itu merupakan bukan manis dari gula asli, tapi dari gula buatan. Di sini contoh seorang siswa dengan berat badan 40 kg mengonsumsi makanan dengan zat aditif dengan AD 5 mg per kilogram, maka batas maksimal harian yang aman digunakan adalah 200 mg ya, 5 kali 40. Kenapa? Karena berat badannya 40, kemudian batas amannya 5 mg. Nah, sebelum masuk ke psikotropika, itu di batas penggunaannya itu ada pengaruh zat aditif pada kesehatan. Yang pertama adalah pemanis buatan aspartam. Aspartam itu aman dikonsumsi untuk dengan batas ADI 40 mg per kilogram berat badan, kecuali untuk penderita kelainan genetik fenilketonuria atau PKU. Sistem tubuh penderita PKU tidak dapat melakukan metabolisme asam amino fenilalanin yang terdapat pada aspartam, sehingga akan menumpuk di dalam tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan kerusakan otak. Di Indonesia, pada label pangan olahan yang mengandung pemanis buatan aspartam dicantumkan peringatan mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonuria. Kemudian pewarna tartrazine, sunset yellow, quinil yellow, carmoisin, ponsium pater, dan allura red. Nah, untuk Uni Eropa mengharuskan produsen makanan dan minuman yang menggunakan keenam pewarna makanan tersebut untuk memberi label peringatan dapat menimbulkan masalah perhatian dan hiperaktif pada anak. Nah, mungkin dulunya teman-teman nih kalau punya masalah perhatian dan hiperaktif nih sampai sekarang, berarti dulunya pernah mengonsumsi makanan ini mungkin ya. Karena campuran antara zat pewarna tersebut dengan pengawet natrium benzoat dapat menimbulkan hiperaktif pada anak. Mungkin yang pasti punya adik-adik ya, tolong perhatikan teman-teman untuk makanannya jangan sampai mengandung zat-zat yang tadi sudah disebutkan. Kemudian formalin dan boraks ya, ini merupakan pengawet non pangan tapi sering disalahgunakan untuk mengawetkan makanan. Ya, dampak kompleksnya apa? Yang pertama adalah gangguan sistem saraf, pendarahan di lambung, komplikasi pada otak, gagal ginjal, dan berbagai jenis penyakit lainnya yang menyerang organ otak, hati, ginjal, dan kulit. Berikutnya adalah MSG, tadi sudah kita bahas ya. Ini adalah penyedap rasa ya yang sangat sensitif. Orang yang sensitif itu akan mengalami gejala Chinese Restaurant Syndrome, yaitu sering sakit kepala,
kulit memerah, berkeringat, terasa kebas dan terbakar di mulut serta mual. Nah, yang parahnya bisa menyebabkan dada terasa sakit, detak jantung cepat dan tidak normal, sulit bernapas, muka bengkak serta tenggorokan bengkak. Jika ada orang mengalami ini setelah makan, maka ada kemungkinan dia sensitif ya terhadap MSG atau kandungan glutamat alami yang ada dalam bahan makanan. Kemudian selanjutnya adalah rodamin B. Ya. Rodamin B ini adalah biasa digunakan untuk tekstil dan kertas, tapi digunakan untuk bahan makanan. Misalnya adalah kerupuk, terasi, cabai merah giling. Yang paling sering kita dapatnya adalah cabai merah giling ya. Karena biasanya warnanya itu sangat-sangat terang sekali. Ya. Ini nama lain dari rodamin B, perhatikan teman-teman ya. Dia dilarang karena bersifat karsinogenik, yaitu penyebab kanker. Ya, kenapa? Karena dia mengandung logam berat dan klorin. Nah, klorin ini adalah senyawa halogen yang reaktif dan bersifat racun bagi tubuh. Nah, kemudian senyawa rodamin B itu berkaitan dengan protein lemak dan DNA tubuh. Konsumsi rodamin B dalam jangka panjang dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, dan bahkan menyebabkan timbulnya kanker hati. Selanjutnya adalah sakarin. Penggunaan sakarin sebagai pemanis buatan dinyatakan aman, tapi untuk orang-orang yang sensitif terhadap kandungan senyawa sulfon amida yang ada dalam sakarin bisa menyebabkan alergi, yaitu berupa sakit kepala, sesak napas, diare, dan gatal. Oleh karena itu, dianjurkan pembatasan penggunaan sakarin pada bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Jadi teman-teman perhatikan jangan sampai ada adik-adiknya yang membeli tea juice ataupun just juice ataupun minuman lainnya mengandung sakarin. Perhatikan ya di labelnya ya, perhatikan di labelnya kira-kira mengandung sakarin atau tidak pada anak-anak ya. Jangan sampai pada anak-anak meminum sakarin. Kalium asetat, ya, zat pengawet ya pada saus dan acar, dihindari karena mengalami orang akan mengalami gangguan fungsi ginjal sehingga memperparah kerusakan ginjal. Kalsium benzoat biasa digunakan pada makanan yang dibakar, keju, permen karet, dan makanan beku. Nah, ini dihindari karena memiliki riwayat alergi. Kemudian seperti asam benzoat sama seperti kalium benzoat ya. Zat ini bisa memicu serangan asma, gangguan saraf, dan perilaku hiperaktif pada anak. Kemudian kalium nitrit ya, biasanya mempertahankan warna daging, kemudian mempengaruhi darah ya, kemampuan darah mengangkut oksigen yang mengakibatkan napas menjadi pendek. Rasa pusing dan sakit kepala. Bahan pengawet ini juga bersifat karsinogenik. Kalium nitrit sama ya, bersifat karsinogenik dan memicu perilaku hiperaktif. Natrium nitrit dan natrium nitrat ya, memicu perilaku hiperaktif serta juga karsinogenik. Nah, itu adalah macam-macam dari zat aditif buatan yang berbahaya. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas uji kompetensi 6.1, ada 1 sampai 5. Silakan teman-teman untuk mengerjakannya. Selain itu nanti ada satu tambahan tugas lagi, yaitu sama membuat video. Ya, video kemasan. Nanti akan dijelaskan di tugasnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.